usia 15 sampai mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun yang ada di Kabupaten Ketapang ini, yakni 67,17%, yang artinya kita sedang memasuki masa bonus demografi. Apa sih sebenarnya masa bonus demografi itu? Nah, masa bonus demografi itu yaitu masa ketika jumlah usia produktif itu lebih besar dari usia non-produktif. Nah, sehingga ketergantungan itu menurun dan produktivitas itu bakalan terus meningkat. Jadi di bonus demografi ini tuh adalah sebuah kesempatan besar gitu bagi sebuah negara atau organisasi yang ingin menggerakkan anak-anak mudanya. Jadi masa produktivitasnya itu sangat besar sekali, teman-teman. Oke. Jadi ini merupakan peluang besar gitu bagi negara-negara yang ingin lebih maju lagi. Oke. Nah, maka dari itu dengan bonus demografi tersebut dan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya itu, hadirlah gitu sebuah wadah yang bernama Impact Circle School, yaitu NGO yang berbasis sekolah kepemimpinan. Fokusnya itu adalah mendesain pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Nah, jadi Impact Circle School ini punya visi utamanya, teman-teman, ingin mendesain pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Kira-kira pemimpin masa kini itu siapa gitu? Pemimpin masa kini itu adalah kita sendiri yang sekarang gitu. Karena pada dasarnya kita itu adalah seorang pemimpin gitu ya. Dari awalnya gitu udah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu sebenarnya kan general ya. Nggak cuma hanya pemimpin yang kita tahu. Pemimpin itu misalnya kita jadi presiden, jadi bupati, gubernur, nggak cukup itu. Nggak cuma hanya, jadi sebenarnya teman-teman yang udah hadir di sini juga itu adalah seorang pemimpin. Teman-teman yang udah bisa berusaha untuk melawan dirinya sendiri gitu. Dari rasa kemalasan dan lain sebagainya, itu udah seorang pemimpin loh, teman-teman. Terus kita juga percaya gitu, kalau dengan edukasi dan kepemimpinan ya, maka kebutuhan dasar yang kita butuhkan itu untuk meraih kesejahteraan dan memutus kemiskinan itu akan tercapai gitu, teman-teman. Jadi kita akan meraih kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan salah satunya dengan edukasi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini fokusnya kita akan mengembangkan teman-teman semua atau anak muda yang ada di Kabupaten Ketapang ini untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, terus Impact Circle School kira-kira berdirinya pada tanggal berapa ya? Nah, Impact Circle School itu berdirinya pada tanggal 16 Juni 2020. Ada yang tahu? Jadi sekarang Impact Circle School itu udah berapa tahun nih, teman-teman? 2 tahun, Kak Dimas. Oke, bener banget tuh. Sekarang udah 2 tahun Impact Circle School berdiri gitu. Nah, dan Impact Circle School juga sekarang udah resmi berbadan hukum gitu sebagai Yayasan Lingkar Pemimpin Muda Ketapang. Itu namanya. Yayasan Lingkar Pemimpin Muda Ketapang. Oke. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kesejahteraan itu atau menciptakan mendesain pemimpin masa kini dan masa yang akan datang itu kira-kira gimana sih caranya ya, teman-teman? Nah, yang pertama itu ada Youth Network and Leadership Ecosystem. Nah, di sini teman-teman kita ingin menjaring anak-anak mudanya gitu, atau misinya gitu ya, misi kita selain ada visi gitu, visi utama kita yaitu mendesain pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Kita punya misi nih atau langkah-langkahnya gitu. Gimana sih kira-kira ngecapai itu ya? Nah, ada 7 nih. Yang pertama ada Youth Network and Leadership Ecosystem. Jadi kita pengen banget untuk ngejaring anak-anak muda ini di dalam sebuah ekosistem atau ekosistem kepemimpinan gitu ya, lingkungan kepemimpinan gitu. Nah, terus ada juga namanya kurikulum development. Artinya kita kan sebagai sekolah kepemimpinan di sini ya, sekolah kepemimpinan, kita pastinya punya kurikulum dong ya, teman-teman. Oke. Pasti kita punya kurikulum ya, teman-teman. Nah,
Makanya dari itu kita juga mengembangkan kurikulum tersebut. Oke, yang selanjutnya ada juga namanya community development. Nah, jadi teman-teman, di sini kita juga pengen menciptakan dan mengembangkan komunitas Nawan Impact Circle School. Nah, nanti teman-teman itu bakalan dibikin challenge gitu ya. Kalian bakalan dibagi per house gitu. Terus kalian bakalan ngebikin sebuah project di mana kalian bakalan bikin sebuah komunitas-komunitas yang berada di bawah naungan Impact Circle School. Nah, gitu. Nah, itu bakalan dijelaskan di sesi selanjutnya, teman-teman. Wah. Nah, terus yang keempat ada namanya stakeholder collaboration, di mana untuk mewujudkan visi yang besar ini, teman-teman ya. Pastinya kita perlu berkolaborasi nih dengan pihak eksternalnya gitu ya. Nggak cuma hanya dengan teman-teman gitu di sini ya. Jadi kita perlu kolaborasi yang lebih luas lagi gitu untuk menebar dampak gitu ya. Terus, nah yang kelima ada legal and good governance. Nah, dalam legal and good governance ini kita pengen membangun lembaga terus yang legal dan tata kelolanya yang baik gitu, sehingga menjadi organisasi yang pastinya terpercaya ya dan diakui dengan hukum. Artinya di Indonesia ini ketika kita ingin buat sebuah pergerakan pastinya itu bakalan ada namanya badan hukum atau yang tadi udah aku sebutin gitu ya teman-teman. ICS itu sekarang bentuknya kan yayasan ya. Nah, makanya dari itu penting juga nih untuk legal and good governance. Nah, selanjutnya yaitu ada social enterprise. Nah, untuk menjadi wadah yang berdikari gitu ya, kita nggak boleh berharap nih dari siapapun gitu ya. Gitu. Jadi kita ingin sekali membangun social enterprise di mana social enterprise ini untuk menjadikan organisasi kita ini sebagai wadah yang berkelanjutan gitu atau sustainability gitu. Karena kan kita juga perlu pendanaan dan lain sebagainya. Itu yang kita perlukan gitu. Nah, terus yang terakhir ada beneficiaries engagement, yaitu kita pengen banget ngelibatin dan melakukan pendekatan dengan penerima manfaat kita nih. Nah, penerima manfaat itu nanti bakalan dibahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Oke, itu ya yang terakhir itu ada beneficiaries centric ya gitu ya teman-teman, di mana kita tuh melibatin anak muda ini. Oke. Oke, nah untuk jalan misi itu kira-kira apa aja sih program-program yang ada di Impact Circle gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ada Leaders Academy, ada Green Leaders, Scholarship Mentoring, ada Content Creator, ada Impact for Ramadan, dan masih banyak lagi nih teman-teman yang bakalan nanti dijelaskan di day selanjutnya. Oke. Oke, nah kita masuk ke the tree of ICS, tree atau pohon dari ICS gitu ya. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya lambang dari Impact Circle School itu adalah pohon gitu. Nah, kenapa sih kita ambil filosofi dari pohon ya, teman-teman. Yang pertama itu mengakar ke pusat bumi, menjulang ke langit. Maksudnya apa sih? Nah, jadi mengakar ke pusat bumi, menjulang ke langit itu artinya kita itu tumbuh ke bawah dan bisa tumbuh ke atas juga, teman-teman. Nah, kalau tumbuh ke atas itu gimana sih? Pada umumnya tumbuh ke atas itu ketika kita ngerayain kemenangan kita. Kita menang, itu kita bakalan tumbuh ke atas. Kita sukses, itu bakalan tumbuh ke atas. Nah, tapi tumbuh ke atas itu nggak bakalan cukup. Kita perlu juga tumbuh ke bawah. Artinya kita perlu juga untuk gagal nih, teman-teman. Ya, kita perlu gagal, teman-teman. Kenapa kita perlu gagal? Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu ya teman-teman, kita perlu gagal. Kita perlu belajar dari kegagalan itu. Ketika kita udah belajar dari kegagalan itu, nah maka dari situ ketika ada hantaman ancaman dari luar, kita bakalan kuat. Nah, makanya gambar di sini ya teman-teman,
antara antara dahan yang di atas ini, pohon yang di atas ini sama yang akar-akar di bawah ini balance ya teman-teman, seimbang gitu, seimbang. Artinya kita perlu gagal teman-teman. Ketika kita udah gagal, kita bisa lebih berempati, kita bisa lebih belajar hal yang lebih banyak lagi, dan itu yang pastinya bakalan menguatkan kita. Nah, makanya di sini pohonnya, mungkin yang kita ketahui, nggak hanya pohon kayak gini ya teman-teman, banyak sekali pohon gitu. Ada yang pohon yang menjulang ke tinggi, menjulang ke atas tinggi banget gitu ya, dan daunnya itu sedikit gitu, daunnya sedikit. Nah, kenapa pohonnya kayak gini? Nah, supaya kita tuh apa ya, tidak egois gitu teman-teman. Jadi ini ada perbedaannya, kalian bisa lihat kayak misalnya pohon cemara. Pohon cemara itu dia tinggi banget ya, pasti tinggi banget ya teman-teman. Tapi dia sulit untuk memberikan keteduhan ke di lingkungan sekitarnya. Karena apa ya? Nah, untuk itu kita apa ya, sebagai pemimpin gitu, kita nggak boleh egois nih. Kita nggak boleh jadi seperti pohon cemara yang hanya cuma tumbuh tinggi menjulang. Nah, ketika ada angin dan lain sebagainya, itu bakalan mudah tumbangnya teman-teman. Dan apa ya, itu bakalan apa ya, membuat teman-teman jadi egois gitu. Nah, gitu teman-teman. Terus ada yang namanya menebar kebermanfaatan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya filosofis dari pohon sendiri itu, yang tadi barusan bilang, dia banyak sekali menebar kebermanfaatan. Gitu. Salah satunya tadi memberikan keteduhan gitu teman-teman. Artinya ketika apa ya, kita gitu sebagai impactors di sini, ketika teman-teman semua yang ada di impact circle gitu, kalian cukup gitu belajar, belajar dan belajar, terus untuk diri sendiri aja itu nggak bakalan cukup deh teman-teman. Beneran, itu nggak bakalan cukup. Artinya kalian harus menebar kebermanfaatan juga ke lingkungan sekitar kalian. Karena apa ya, kalau kita cuma hanya belajar sendiri, terus kita hanya cuma pintar di kelas aja gitu, itu nggak bakalan pernah cukup. Ilmu yang kita miliki itu harus kita sebarkan teman-teman. Ketika kita udah punya ilmu yang banyak, kita harus berikan itu ke lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita merasa kurang dengan ilmu tersebut, kita harus belajar lagi teman-teman. Itu artinya kita lihat di sini, kalau pohon dari ICS itu banyak sekali menebarkan kebermanfaatan gitu teman-teman. Terus nah ada lingkaran dampak. Nah, lingkaran dampak itu apa? Kalian lihat lingkaran ini. Sebenarnya pohon itu teman-teman seperti lingkaran. Nah, sebenarnya pohon itu seperti lingkaran teman-teman. Artinya lingkaran itu kan nggak pernah putus ya teman-teman. Nah, lingkaran itu nggak pernah putus. Nah, sama dengan pohon. Ketika pohon tumbuh gitu ya, tumbuh, dia akan menghasilkan buah. Buahnya untuk lingkaran apa ya? Untuk lingkungan sekitarnya, buahnya akan kamu dapetin, terus kamu makan buah itu, kamu akan mengeluarkan yang namanya CO2. Nah, dari situ bakalan diserap lagi nih oksigennya oleh pohon tersebut gitu, bakalan diserap lagi dan akhirnya dia akan tumbuh lagi atau buah-buahnya itu akan tumbuh lagi menjadi pohon dan siklusnya itu akan berputar terus ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin aku bakalan sedikit cerita gitu ya tentang pengalaman aku di ICS gitu ya teman-teman. Sebenarnya mungkin yang kalian lihat sekarang, aku udah sebagai director dari marketing and communication di Impact Circle School. Itu sebenarnya berbeda banget dari aku yang dulu gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku yang dulu itu, aku nggak nyangka gitu. Sekarang gitu aku bisa dapat penghargaan pemuda pelopor di usia aku yang baru saja 18 tahun, yang masih terbilang muda ya teman-teman. Aku udah dapatkan itu, dan aku berkompetisi itu dengan apa ya, dengan orang-orang yang lebih tua dari aku gitu. Dan aku juga nggak bakal nyangka aku bisa lolos di kelas internasional di perguruan tinggi gitu teman-teman. Terus aku juga nggak nyangka gitu kalau sekarang itu aku udah bisa berada di sini, udah bisa
ngejelasin materi-materi ke teman-teman, dan memang pasti ada rasa nervousnya, itu tetap ada, takut banget itu. Dan aku kayak seakan-akan aku kurang percaya itu. Namun kalau sebelumnya gitu teman-teman, karena sebelumnya itu aku terakhir di desa, sebuah desa gitu, yang dimana di sekolahku itu aku punya teman-teman yang kurang baik gitu ya, toksik. Aku berada di lingkungan yang kurang sportif, nggak ambisius, ya biasa-biasa aja gitu teman-teman. Dan bahkan kalau kalian tahu, aku pernah merokok juga. Jadi aku yang baik sekarang ini dulunya beda banget, dan itu buruk sekali gitu teman-teman. Tapi kalau kalian dengar lagunya apa ya, Tegar gitu, aku yang dulu bukan lain sekarang, itu bener banget, itu bener banget. Karena itu berbeda sekali teman-teman, dari yang dulu dan yang sekarang. Terus ketika SMA, aku ingin keluar dari zona itu, dan alhamdulillah menemukan sebuah wadah, yaitu Impact Circle School di sini teman-teman. Nah, di situ tapi banyak sekali pengorbanan yang aku keluarkan gitu, nggak hanya apa ya, masuk Impact Circle School, nggak hanya terus ikut-ikut aja, nggak, banyak sekali pengorbanan yang harus aku keluarkan gitu teman-teman. Nah, salah satu pengorbanannya, aku rela gitu teman-teman, pulang pergi dari desa gitu sebelumnya untuk belajar di Impact Circle School. Dan terus aku selalu mengusahain ketika aku belajar di situ, aku hadir, aku ingin memberikan yang terbaik, dan aku nggak pengen apa ya, datang duduk dan diam aja, tapi aku pengen memberikan yang terbaik. Artinya ketika itu aku berusaha untuk jadi top I student dan lain sebagainya. Jadi di situ usaha yang aku lakukan itu banyak sekali teman-teman untuk menjadi seperti sekarang ini. Nah, terus aku juga apa ya, melibatkan diriku di berbagai proyek. Bahkan aku pernah jadi kegiatan apa ya, ketua proyek atau project leader di kegiatan Impact for Ramadan project gitu ya. Jadi di balik apa ya, di balik kesuksesan itu banyak sekali perjuangan-perjuangan yang harus kita korbankan gitu ya teman-teman, yang harus aku korbankan. Nah, di sini bukan aku yang apa ya, pengen sombong gitu ya teman-teman, aku pengen menginspirasi teman-teman aja. Jadi ketika kalian hadir di sini, kalian hadir di Impact Circle itu sebenarnya apa ya, big privilege gitu, privilege yang sangat besar sekali. Itu yang perlu kalian tanamkan ke diri kalian sendiri. Kalau di Impact Circle School itu tuh adalah privilege yang sangat besar gitu ya teman-teman. Nggak semua orang loh bisa dapetin kesempatan ini, kesempatan belajar hari ini itu nggak semua orang. Kalian aja yang di sini. Nah, makanya artinya kalian jangan pernah sia-siakan itu teman-teman. Ibaratnya ketika kalian hadir di kegiatan ICS gitu, kalian coba untuk antusias gitu, coba untuk antusias, berikan yang terbaik gitu, coba untuk belajar lebih banyak lagi di ICS, dan coba untuk menebar kebermanfaatan lagi seperti pohon tadi ya teman-teman gitu. Dan apa ya, karena di balik itu teman-teman apa ya, terdapat orang-orang yang berjuang juga teman-teman bersama di sini untuk tadi visi kita gitu, meraih kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan. Karena banyak sekali orang-orang yang apa ya, hebat di sini. Misalnya kayak mentor di sini, terus pengurus-pengurusnya itu adalah orang-orang yang hebat gitu teman-teman. Kalau menurut aku sendiri, karena mereka di sini tidak digaji, dan mereka berkorban gitu untuk meluangkan waktunya, untuk meluangkan energinya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mereka korbankan untuk teman-teman ICS di sini. Makanya dari itu, kalian jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan itu adalah privilege ya teman-teman yang sangat besar. Maka dari itu, coba libatin diri teman-teman sebagai pemimpin gitu di Impact Circle School, di kegiatan-kegiatannya. Karena Impact Circle School itu punya banyak sekali teman-teman kegiatan-kegiatan yang seru-seru banget. Itu harus kalian ketahui teman-teman. Karena rugi banget nih kalau misalnya udah daftar dan pada akhirnya kalian sia-siain itu rugi banget teman-teman. Karena yang
apa ya, yang ikut juga di ICS gitu, yang apa ya, daftar di ICS juga itu belum tentu berkembang ya teman-teman. Mungkin dari sebelumnya kalian udah dengar cerita aku gitu ya, perkembangannya gimana gitu. Nah, tapi di balik itu ada juga yang buruknya, ada juga yang ikut Impact Circle School tapi perkembangannya kurang berkembang gitu, yang biasa-biasa aja. Karena itu tidak mau melibatkan di kegiatan-kegiatan Impact Circle School dan tidak apa ya, tidak memberikan yang terbaik gitu ya teman-teman. Maka satu hal pesan yang pengen aku sampaikan juga nih buat teman-teman, kalian yang udah hadir di sini, bersyukurlah. Oke, bersyukurlah dalam arti bukan hanya oh aku bersyukur, bukan cuma hanya bilang bersyukur ya, tapi bersyukur kalian itu dalam bentuk kalian itu bisa menghargai apa yang udah diperjuangkan oleh orang lain gitu, apa yang udah kalian dapetin, apa yang harus kalian pelajarin, itu kalian harus syukurin teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga harus apa ya, ingat gitu teman-teman, kalau kita itu hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, karena ada orang-orang lain di sekitar teman-teman. Ketika teman-teman punya power, ketika teman-teman punya apa ya, kemampuan, artinya teman-teman mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Artinya, misalnya teman-teman sekarang sebagai seorang impactors, teman-teman nggak cukup hanya sebagai impactors biasa-biasa aja. Teman-teman punya tanggung jawab ke lingkungan sekitar teman-teman. Misalnya teman-teman sebagai seorang, ada yang sebagai seorang guru, ada yang sebagai seorang dokter, dan lainnya, itu pasti dia punya tanggung jawab yang besar. Sama seperti itu teman-teman. Seperti superhero yang aku bilang di awal tadi, ketika dia jadi superhero, dia punya misi untuk ngejalanin, ya, untuk membuat suatu perubahan, untuk menyelamatkan bumi gitu ya. Nah, sama dengan impactor di sini, kalian juga adalah superhero. Kalian adalah superhero yang punya tanggung jawab untuk menebar kebermanfaatan di lingkungan sekitar kalian, teman-teman. That's why kalian jadi impactor di sini. Oke, nah, untuk jadi seorang pemimpin ya, teman-teman. Pastinya kan yang kita ketahui selama ini jadi seorang pemimpin itu kayak general banget gitu ya. Pemimpin kayak umum sekali. Nah, kalau di Impact Circle School itu, pemimpin itu ada yang namanya leaders values gitu ya, teman-teman. Pemimpin itu ada sebuah nilai yang dipegang di dalam dirinya. Nah, untuk nilai yang dipegang di dalam dirinya itu ada 7, yaitu leaders gitu ya, leaders. Terdiri dari L, I, A, D, E, R, dan S gitu ya. Dari kata S sendiri ada 7. Yang pertama ada life purpose, artinya pemimpin yang mempunyai tujuan hidup. Yaitu untuk mempunyai tujuan hidup itu pemimpin tersebut harus kenal nih, harus aware dengan diri dia sendiri. Jadi teman-teman harus kenal dulu dengan diri sendiri teman-teman. Kira-kira teman-teman ini kekurangan dan kelebihan teman-teman itu seperti apa. Dan maka dari itu teman-teman apa ya, menjadi seorang pemimpin yang membawa life purpose gitu ya. Jadi pemimpin yang life purpose itu adalah pemimpin yang mempunyai tujuan hidup gitu. Ketika dia lahir, dia nggak hanya lahir aja, nggak hanya mengikuti arus air aja, tidak. Tapi dia punya tujuan hidup di dalamnya gitu ya. Punya ambisi, punya goals. Itu life purpose. Nah, untuk mempunyai ambisi itu, makanya kita harus aware dulu terhadap diri kita sendiri. Harus sadar dulu, teman-teman. Itu yang dinamakan pemimpin yang life purpose. Yang kedua adalah pemimpin yang empathy. Nah, kalau pemimpin yang empathy ini adalah pemimpin yang mempunyai apa ya, yang bisa merasakan kondisi orang lain gitu, yang bisa berempati ya. Empati itu artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Apa sih kira-kira yang terjadi di lingkungan sekitar aku? Apa sih yang harus aku selesaikan? Nah, itu yang namanya empati. Jadi di dalam empati ini kita harus peka gitu ya teman-teman terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita gitu. Jadi kita harus berempati karena sebagai seorang pemimpin, ketika
niatnya hanya ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tapi langkah awalnya kita harus berempati dulu. Nah, misalnya kayak yang kita lakuin hari ini nih, misalnya kayak yang kita lakuin hari ini pas mau kegiatan onboarding gitu ya. Nah, sebelumnya kita lakuin riset nih, berempati dulu ya teman-teman. Kira-kira apa sih gitu yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman lakuin di rumahnya. Kan sebelumnya teman-teman udah ngisi itu ya, ngisi apa ya, link yang dikirim Kak Mimin kemarin ya teman-teman, empathy maps gitu. Nah, jadi itu sebagai bentuk empati kita juga kira-kira. Terus dari segi penyampaiannya, kira-kira kalian sebagai impactors kan usianya masih muda gitu. Nah, kira-kira penyampaian itu bakalan berbeda. Itu yang disebut empati. Jadi kita bisa tahu kira-kira kondisi orang lain itu seperti apa sih, makanya kita harus berempati, teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga harus menjadi seorang yang pemimpin yang agility, gitu, agile. Gitu ya. Artinya ketika ada permasalahan, ketika ada suatu permasalahan, kita nggak cuma diam gitu, pelangak-pelongok dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakuin adalah agile gitu ya, atau cepat tanggap gitu, tangkas gitu ya teman-teman. Misalnya kayak gini nih, pada saat corona kemarin ya. Nah, pada saat corona kemarin itu kan banyak banget tuh korban-korban yang pendidikan kayak sistemnya dialihkan menjadi online. Nah, kalau seandainya pemimpinnya nggak agile, pemimpin nggak agile gitu, nah pasti bakalan banyak banget nih kerugian-kerugian itu bakalan lebih besar lagi teman-teman. Nah, ketika kita udah agile, gitu, maka sistemnya lihat udah diubah gitu dari yang awal offline menjadi online. Itu salah satu bentuk agility kita gitu teman-teman. Itu ya contoh kecilnya gitu ya, agile. Jadi sebagai impactors kalian juga harus agile teman-teman. Oke, selanjutnya pemimpin yang determination. Nah, pemimpin yang determination ini sebenarnya apa sih? Kalau dari determine gitu ya, gigih artinya. Jadi pemimpin yang mempunyai nilai determination itu adalah pemimpin yang gigih, teman-teman. Karena kan untuk mencapai sebuah mimpi yang besar gitu, pasti teman-teman semua punya goals ya yang besar gitu. Pasti kita apa ya? Harus determine gitu, harus gigih untuk mencapai itu. Harus tergila-gila gitu untuk mencapai itu. Misalnya teman-teman pengen daftar beasiswa, pengen daftar lomba dan lain sebagainya, itu teman-teman harus determination nih, harus gigih, harus apa ya, seakan-akan kalian tergila-gila harus mencapai ya, achieve itu ya, harus mencapainya gitu ya. Jadi sebagai pemimpin di Impact Circle itu kalian harus memegang nilai ini juga, yaitu determination. Nah, ada juga yang namanya nih pemimpin yang empowerment, artinya pemimpin yang bisa memberdayakan orang lain. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang pemimpin kita nggak bisa berdiri sendiri aja teman-teman. Jadi apa ya, kita juga harus bisa memberdayakan orang lain, orang-orang sekitar teman-teman, dan apa ya, ketika teman-teman belajar di Impact Circle School pun pasti setelah itu kalian bakalan jadi pemimpin-pemimpin yang akan memberdayakan orang lain nih teman-teman. Jadi nggak cukup kalian belajar di sini, belajar tentang kepemimpinan itu apa, gimana kepemimpinan itu, nggak cukup. Terus setelah itu kalian pasti bakalan mempraktikannya gitu. Kalian akan memberdayakan orang-orang di sekitar teman-teman gitu. Itulah yang namanya pemimpin. Oke. Nah, terus ada yang namanya pemimpin yang respect gitu ya. Yang keenam itu pemimpin yang respect. Nah, pemimpin respect ini apa sih sebenarnya? Nah, pemimpin yang respect ini teman-teman adalah pemimpin yang mempunyai toleransi gitu, yang bisa menghargai orang lain, yang bisa apa ya, mengapresiasi orang lain, itu namanya pemimpin yang respect. Karena ketika kita punya apa ya, ketika kita udah memberdaya lain sebelumnya gitu ya teman-teman, kita nggak cukup apa ya, memberdayakan itu aja, kita perlu memberikan sebuah penghargaan gitu atau respect. Nah, terus respect ini nggak cuma hanya untuk apa ya, orang lain gitu, untuk diri kalian juga ada gitu teman-teman, respect.
Misalnya kalian menang lomba ya, misalnya kalian menang lomba, kalian boleh juga nih mengapresiasi diri kalian sendiri, nggak usah dengan yang mahal-mahal, misalnya dengan beli es krim, dengan beli coklat, itu udah bentuk respect juga itu terhadap diri teman-teman. Gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin kita perlu juga nih memegang nilai respect ya teman-teman. Nah selanjutnya yang terakhir gitu pemimpin yang sagacity. Oke. Nah, pemimpin yang sagacity ini sebenarnya apa sih? Nah, pemimpin yang sagacity ini adalah pemimpin yang bisa mengelola sebuah informasi dan pada akhirnya informasi itu bisa melahirkan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab gitu atau bisa membuat sebuah kebijaksanaan. Nah, artinya pemimpin itu bijak, teman-teman. Ketika jadi pemimpin itu kita harus bijak, kita harus punya pandangan yang luas, punya sudutnya ilmu yang banyak, punya networking dan lain sebagainya. Nah, makanya dari itu penting sebagai pemimpin itu memegang pemimpin sagacity. Nah, terus gimana sih supaya kita bijaksana gitu ya? Nah, salah satunya bisa dengan belajar, membaca buku, mencari informasi-informasi lainnya, melibatkan diri di dalam kegiatan Impact Circle School, itu langkah awal untuk menjadi seorang yang pemimpin bijaksana. Oke, itu dia 7 nilai kepemimpinan yang ada di Impact Circle School gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di Impact Circle School sendiri kita punya cultures nih atau budaya gitu ya dan rules-nya. Kalau di Impact Circle School itu yang pertama kita punya culture-nya fun dan elegan gitu ya, teman-teman. Nah, artinya teman-teman di Impact Circle School ini boleh senang-senang juga teman-teman. Jadi kita nggak fokus belajar terus, nggak fokus apa ya belajar kayak di kelas gitu ya, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita ada fun-nya juga teman-teman. Misalnya kita ada kegiatan kayak impactful night gitu ya. Setelah kegiatan kita bakalan ada seru-serunya juga nih untuk ngapresiasi apa yang udah kita kerjakan. Tapi dengan catatan nih ya teman-teman, di Impact Circle School itu tuh ketika kalian mau fun, kalian harus berjuang dulu di awalnya. Kalian harus berjuang dulu. Ketika kalian udah berjuang di situ, kalian bakalan dapetin apa ya? Keseruan itu di akhir itu ya teman-teman. Terus selain itu elegan ya. Nah, fun and elegan. Artinya teman-teman, kita sebagai impactors nggak cuma hanya senang-senang doang gitu ya, nggak cuma hanya senang-senang doang. Ibaratnya nggak cuma hanya apa ya, jadi yang cengengesan doang gitu ya, nggak cuma hanya ketawa-ketawa ke TV gitu, lucu-lucu enggak. Jadi di Impact Circle School itu kita tetap apa ya, memegang yaitu nilai elegan gitu ya, kita tetap elegan. Artinya ketika kita jadi impactors kita juga harus belajar, kita juga harus apa ya, respect dengan orang lain gitu ya teman-teman. Jadi nggak hanya apa ya, nggak hanya senang-senang doang, no itu ya teman-teman. Jadi balance ya teman-teman, selain kita senang kita juga elegan gitu ya. Oke. Oke, nah kalau di Impact Circle School sendiri mungkin ini udah kalian dapetin juga gitu ya teman-teman di awalnya pas di interview gitu. Kok di Impact Circle School itu pakai bahasa Indonesia, padahal wadahnya itu ada di Ketapang gitu ya. Kalau di Ketapang kan biasanya kan orang-orang sering gunain bahasa Melayu dan lain gitu ya. Nah, kenapa sih kita udah sering gunain bahasa Indonesia gitu teman-teman? Nah, jadi Impactors di sini kan sebagai orang Indonesia itu harus bisa berbahasa Indonesia nih, karena bahasa Indonesia itu tuh apa ya, udah tertata baik gitu ya teman-teman, nggak kasar, nggak apa ya, nggak gimana ya. Jadi Indonesia itu tuh udah bahasanya yang memang enak kita gunain di sini. Nah untuk itu kenapa gitu ya kita nggak gunain bahasa daerah aja gitu kan, nggak gunain bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa Madura dan lain sebagainya. Nah itu karena di lingkungan teman-teman sendiri kan itu udah digunain kan. Nah artinya ketika kalian di rumah boleh aja nih gunain bahasa Melayu dan lain sebagainya. Tapi ketika udah di Impact Circle, kalian sebagai impactors gitu, kalian harus gunain bahasa Indonesia gitu. Kita juga nggak cuma hanya itu, kita juga bisa belajar bahasa Inggris juga ya teman-teman. Kita belajar bahasa Inggris juga di Impact Circle.
Oke, oke teman-teman. Nah selanjutnya nggak cuma hanya gunain bahasa Indonesia ya teman-teman. Di Impact Circle School sendiri kita juga gunain bahasa Inggris juga gitu teman-teman. Makanya salah satu dari program kita ya ada juga program belajar bahasa Inggris teman-teman. Nah supaya teman-teman tidak apa ya tertinggal dengan kemajuan kemajuan bangsa gitu ya, kemajuan dunia gitu, tidak tergerus gitu ya teman-teman. Artinya kita juga harus belajar bahasa Inggris untuk menyesuaikan dengan lingkungan di luar gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya sebagai impactors kita juga harus punya adab dengan orang tua nih teman-teman. Nah, kenapa sih? Nah, karena kan salah satu nilai yang kita pegang tadi yaitu nilai respect gitu ya. Respect sebagai seorang pemimpin kita harus respect gitu. Nah, artinya salah satu yang kita pegang itu teman-teman harus punya adab nih dengan orang tuanya. Jadi aku mau cerita sedikit dulu gitu ya teman-teman. Ketika kita punya adab gitu ya. Dulu sebelumnya hubungan aku dengan orang tua itu biasa-biasa aja teman-teman. Biasa-biasa aja. Nah, ketika apa ya? Aku belajar di Impact Circle School, aku diajarkan tentang adab yang harus kita lakukan di sama orang tua gitu. Nah, di situ aku mulai terapin, jadi aku mulai terbuka gitu dengan orang tua, berbicara dengan orang tua, terus berkomunikasi yang baik dengan orang tua, terus ngebahas tentang kuliahnya, kayak gini Bu kuliahnya. Jadi itu yang bikin orang tua itu apa ya? Merasa berbeda anaknya ketika orang tua punya anak yang punya adab gitu ya dengan orang tuanya gitu. Orang tua itu bakalan punya apa ya? Rasa yang berbeda nih teman-teman terhadap teman-teman semua gitu. Kok anak aku setelah apa ya? Setelah belajar di sini berbeda ya gitu. Kok anak aku setelah belajar di Impact Circle School jadi lebih sopan nih. Nah, itu juga nih ya yang harus kita tanamkan teman-teman. Ketika kalian belajar di sini, orang tua teman-teman juga apa ya punya kepercayaan nih terhadap teman-teman. Artinya kalian di sini nggak cuma hanya senang-senang, ternyata kalian juga bisa mengaplikasikannya gitu ke kehidupan kalian sehari-hari. Ketika melihat misalnya si Haris gitu, ketika melihat kayak orang tua yang melihat Haris seperti ini lebih apa ya, lebih terbuka dengan orang tuanya. Oh ternyata kok Haris sudah berubah ya ternyata gitu ya. Kok setelah belajar di sini tuh perkembangan Haris tuh luar biasa gitu. Artinya orang tua udah punya kepercayaan di situ teman-teman. Oke, nah di Impact Circle School juga kita sangat mengutamakan tiga nilai ini, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Kenapa sih tiga ini? Nah, sebagai seorang manusia kan kita nggak bisa hidup sendiri ya teman-teman. Pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, ketika kita apa yang membutuhkan pertolongan orang lain, kita juga harus mengucapkan terima kasih gitu pada siapapun. Jadi ketika di Impact Circle gitu ya teman-teman, teman-teman itu bakalan terbiasa dengan terima kasih, dan terima kasih itu nggak hanya diucapin dengan apa ya, nggak hanya diucapkan oleh orang yang lebih muda gitu. Artinya orang yang tua pun bakalan mengucapkan terima kasih juga ke yang lebih muda. Misalnya kayak mentor bakalan mengucapkan terima kasih juga ke teman-teman. Jadi sebagai pemimpin gitu ya, kita harus gunain tiga ini. Yang terakhir ada maaf nih teman-teman. Nah, kenapa sih maaf gitu ya? Kenapa sih maaf? Karena apa ya? Sebagai seorang manusia gitu yang nggak luput dari kesalahan gitu ya, pasti kita apa ya? Membutuhkan ini teman-teman. Kita harus ketika kita bilang apa ya? Ketika kita ngelakuin kesalahan, jangan takut untuk bilang maaf. Jangan takut untuk bilang maaf. Mungkin juga yang sebelumnya gitu ya, terima kasih. Terkadang tuh orang-orang tuh nggak pede gitu bilang terima kasih, terus bilang maaf kayak apa ya, nggak pede gitu ya, seakan-akan tuh yang harus terima kasih itu kayak orang-orang yang muda aja harus terima kasih ke orang tuanya, tapi tidak dari itu, orang yang lebih tua juga harus berterima kasih karena kan kita sama-sama manusia ya teman-teman. Oke, nah di Impact Circle School juga, di Impact Circle School itu kita nggak ada yang namanya senioritas nih teman-teman. Jadi kita I student, I mentee, I mentor, dan lain sebagainya, itu kita sebaya.
kita teman ya teman-teman. Nggak ada tembok yang kita berikan di situ, nggak ada dinding pembatas gitu ya teman-teman. Jadi kita di sini semuanya impactors gitu ya. Kita semua adalah teman atau sebaya. Jadi ketika kita ingin belajar, maka apa? Kita bisa sama-sama belajar, nggak hanya impactors, nggak hanya teman-teman yang bisa belajar dari iMentornya, tetapi iMentornya juga bakalan belajar dari iStudent-nya. Gitu. Nah, sebenarnya di Impact Circle School itu ada harusnya yaitu tidak merokok nih teman-teman. Kita apa ya sangat memberikan peraturan dari awal gitu ya. Kalau iStudent itu kita pastikan dia tidak merokok gitu ya. Karena kita sendiri kan apa ya pengen menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Masa kita sendiri yang apa ya nimbulin permasalahan itu lagi gitu kan. Sebagai seorang impactors kita nggak boleh merokok ya teman-teman. Tuh. Oke. Nah, jadi udah berbicara tentang ICS rules dan lainnya gitu ya teman-teman. Kita masuk ke ICS brand. Oke. Nah, di ICS brand ini teman-teman, kita bakalan bahas tentang brand-brand di Impact Circle School gitu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas dari logonya ya. Tadi aku udah bilang dari logonya ada filosofinya ya teman-teman. Dan terus kenapa sih warnanya merah? Ada yang tahu nggak kenapa warnanya merah? Oke. Ada yang tahu kenapa warnanya merah? Mewakili semangat anak muda. Betul banget. Oke, siapa ya tadi ya? Wah, keren. Oke, tepuk tangan buat Wisdan. Nah, jadi kenapa sih warna merah? Betul kata Wisdan tadi, karena kan itu melambangkan apa? Kita itu adalah muda. Terus kita itu pemimpin lagi gitu kan. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus apa ya, punya ambisius gitu. Dan ada yang bilang juga warnanya itu ngelambangin cinta. Oke, bener bener banget nih ngelambangin cinta karena di Impact Circle School itu penuh dengan cinta ya teman-teman. Jadi kayak antara iStudent dan iMentornya itu tuh apa ya? Kita juga punya cinta di situ ya teman-teman. Gak hanya apa ya kita artinya nggak hanya apa ya kita sebatas kayak oh kamu harus belajar di sini enggak, tapi banyak sekali cinta yang impact yang apa ya? Yang apa yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Tapi bukan artinya berpacaran ya teman-teman cintanya. Cintanya bukan berpacaran karena kalau di Impact Circle School sendiri gitu teman-teman, kita tidak merekomendasikan untuk impactors untuk berpacaran gitu, atau bermesra-mesraan. Nah, itu yang perlu impactors pegang ya. Kenapa sih kita tidak merekomendasikan itu? Karena apa ya? Kita tidak pengen di branding orang lain seperti itu teman-teman. Nah, ketika orang lain melihat impactors gitu, impact circle gitu, oh impact circle ini sebenarnya wadah apa sih? Kok ada yang pacaran? Kan nggak enak kan? Nah, pastinya kita tuh harus terbranding sebagai wadah pemimpinan gitu teman-teman, yang di dalamnya tuh ada impactors yang senang belajar dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, kita tidak merekomendasikan untuk berpacaran ya di sini. Oke. Jelas ya, clear sampai di sini. Oke, nah, ini kan terus namanya kenapa Impact Circle School gitu ya. Nah, seperti pohon gitu ya, yang apa ya punya circle gitu, yang memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Jadi kita juga pengen nih menciptain lingkungan itu yang penuh dengan apa ya lingkungan-lingkungan kepemimpinan yang penuh dengan kebermanfaatan gitu teman-teman, atau lingkungan yang bisa menebar dampak yang lebih besar gitu. Artinya teman-teman di sini sebagai impactors kalian udah bertemu dengan apa ya, orang-orang yang keren-keren loh teman-teman. Jadi kalian punya apa ya teman-teman dari berbagai sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu apa ya merupakan kesempatan kalian juga nih yang sangat besar gitu, kesempatan yang sangat besar untuk belajar nih kira-kira kalau di sekolah lain tuh kayak gimana gitu kan. Nah, di situ apa ya Impact Circle School punya lingkungan yang sportif dan positif. Itu makanya dinamakan Impact Circle School.
Oke, nah pas di awal-awal gitu ya, mungkin sebelum ikut Impact Circle School atau pas sudah masuk di Impact Circle School, kok ada yang bilang Impactors gitu ya, Impactors apa sih gitu Impactors gitu ya. Nah kalau Impactors sendiri itu teman-teman yang ada di sini semuanya, baik student, mentee, mentor, nah itu dinamakan Impactors. Impactors itu tuh adalah seseorang gitu yang memberikan kebermanfaatan ya, memberikan dampak gitu. Karena kan impact ya, impact dampak gitu ya. Jadi impactors itu adalah orang yang memberikan dampak gitu. Nah, terus kenapa sih ACT-nya besar gitu ya, ACT-nya. Nah, kalau ACT ini tadi aku udah bilang juga artinya act ya, act gitu ya. Atau aksi. Jadi ketika kalian belajar di Impact Circle School, kalian juga mempunyai aksi gitu, aksi ke kehidupan nyatanya. Kalian akan mengaplikasikannya gitu ke kehidupan nyata kalian. Kalian akan membuat sebuah project dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya aku bilang hi impactors gitu ya, hi impactors, kalian jawabnya sekuat-kuatnya ya, hey yo gitu. Hi impactors, hey yo. Terus kalau misalnya aku bilang impactors, nggak ada hi-nya ya, impactors, kalian jawabnya build the nation. Impactors, build the nation. Nah, ini kita langsung praktik aja ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa hidupin mikrofonnya. Kalau misalnya aku bilang hi impactors, kalian jawabnya hey yo. Oke. Hi impactors. Heyo. Oke. Kayaknya di rumahnya lagi ada orang rame nih kayaknya. Jadi malu mungkin ya bilang hey yo gitu. Kuat-kuat. Tapi kalau aku bilang impactors sekali lagi ya. Aku bilang impactors, kalian jawabnya build the nation. Impactors. Heyo. Impactors itu jawabnya heyo. Kalau impactors jawabnya build the nation. Oke ya. Atau sejahterakan daerah. Oke. Bilang lagi sekali lagi hi impactors. Heyo. Oke. Impactors. Build the nation. Oke, tepuk tangan dong. Friends semua. Oke, mungkin bisa dimatiin lagi ya. Nanti pas ketemu langsung kita bisa teriakan heyo kuat-kuat lagi nih supaya lebih semangat gitu teman-teman. Oke, nah kalau people profil yang ada di Impact Circle School sendiri itu ada 5 ya teman-teman. Pertama ada BOA. Nah, BOA itu adalah Board of Advisor atau atau dewan pembina yang ada di Impact Circle School. Karena kan Impact Circle School udah resmi sebagai yayasan, jadi di sini ada BOA-nya teman-teman. Terus ada BOM atau Board of Management. Jadi orang-orang yang nge-manage teman-teman sendiri di sini itu masuk dalam kategori Board of Management. Dan BOS atau Board of Supervisor atau pengawas ya teman-teman. Jadi kita sebagai wadah yang resmi gitu ya, kita juga punya pengawas. Nah, ada juga yang namanya BOD, Board of Director. Jadi BOD itu misalnya kayak yang sekarang ada Board of Director ya, Markom gitu, Marketing and Communication. Terus kalian udah tahu nggak ya itu ya? Oke, mungkin belum tahu ya. Jadi kalau BOD di Impact Circle itu jadi ada Marketing and Communication, ada program development, human resources, terus ada juga community development, dan masih banyak lagi teman-teman. Nanti kalian bakalan tahu juga. Oke. Nah, terus di ICS sendiri kita punya beneficiaries teman-teman. Beneficiaries itu kira-kira program yang kita bikin itu kita tujuin untuk siapa sih? Penerima manfaat ya teman-teman. Beneficiaries itu penerima manfaat. Oke. Jadi penerima manfaat di Impact Circle School itu ada 2, ada direct dan indirect. Kalau direct itu secara indirect secara tidak langsung. Sebentar ya. Nah, kalau yang direct itu kita bagi lagi menjadi 2, ada primary dan secondary. Kalau yang primary itu teman-teman sendiri gitu, student sebagai student dan mentee itu
merupakan primary direct beneficiaries. Nah, terus yang secondary beneficiaries itu, jadi teman-teman di Impact Circle School itu biasanya ada kegiatan yang yang membutuhkan kepanitiaan dari luar juga, kayak misalnya Impact Full Ramadan kemarin. Nah, itu ada teman-teman dari luar juga, bukan dari student atau volunteer ya kita bilangnya gitu, volunteer. Jadi kalau yang secondary itu sebagai volunteer gitu. Atau yang pengen intern jadi iMentor di Impact Circle School itu bisa juga. Nah, terus ada yang indirect. Kalau yang indirect ini teman-teman, yaitu beneficiaries yang secara tidak langsung. Artinya siapa aja sih gitu ya beneficiary secara tidak langsung, misalnya kayak followers kita yang ada di Instagram. Kita kan biasanya kayak kita share tentang knowledge juga ya yang ada di Instagram kita gitu. Jadi itu secara tidak langsung menjadi beneficiaries kita juga. Terus misalnya nih orang tua. Nah, tadi yang sebelumnya aku cerita gitu, ketika kita punya adab yang baik, orang tua pun akan merasakan dampak itu. Oh, ternyata anakku baik gitu ya. Oh, ternyata si apa ya, Heila gitu ya. Ternyata apa ya, punya perubahan selama belajar di Impact Circle School. Jadi orang tuanya tuh ngerasa apa ya, bangga gitu ya. Nah, itu kan ya orang tuanya merasakan kebermanfaatan itu ya. Artinya orang tuanya masuk ke dalam kategori beneficiaries, indirect beneficiaries gitu, teman-teman. Oke. Nah, setelah bahas apa ya tentang SES brand tadi ya teman-teman. Jadi di Impact Circle School itu ada juga yang namanya konten kontributor. Jadi konten kontributor itu teman-teman, bagi teman-teman gitu ya yang pengen belajar mengenai konten-konten gitu ya, belajar bikin konten, bisa belajar di Impact Circle School teman-teman. Jadi kalian di situ bisa melibatkan diri di konten kontributor gitu ya. Nah, di konten kontributor ini kalian bakal bikin bikin desain seperti ini, ada desainnya berbentuk feed, ada reels dan lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian terlibat jadi konten kontributor, kalian bakal jadi apa aja sih gitu ya di konten kontributor gitu. Nah, yang pertama kalian bisa jadi content writer atau yang nulis kontennya tuh. Nah, kayak gini, yang nulis, yang riset segala macam. Jadi kalian jadi content writer-nya. Terus misalnya kalian pengen apa ya, bikin video, ada video yang pengen kalian rekam gitu, kalian bisa jadi voice over-nya. Misalnya kalian apa ya, pengen ningkatin public speaking juga gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa juga salah satunya melalui voice over gitu. Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Terus ada juga desainer. Nah, kalau desainer itu yang ngedesainnya ini. Jadi nanti di Investor itu kan biasanya kita belajar pakai Canva. Nah, jadi teman-teman bakal diajarkan tuh ngegunain Canva gitu ya. Ngedesainnya, terus cara naruh logonya, nyesuaiin warnanya, terus pilih fontnya yang baik dan benar tuh kayak gimana, terus pilih pengaruh gambarnya gitu ya untuk konten. Nah, jadi di situ kalian bisa belajar juga. Terus ada yang namanya video maker. Nah, kalau video maker di sini misalnya teman-teman mau bikin tentang reels gitu ya, reels teman-teman gitu. Nah, pasti kalian kan butuh video-video, jadi kira-kira bikin video yang bagus itu seperti apa, terus memilih video yang baik dan benar itu kayak gimana. Terus nah, ada juga kalau misalnya kalian mau jadi semuanya, mau jadi content writer, voice over, designer, dan video maker, nah kalian bisa jadi content creator gitu, atau kalian bikin pure gitu dari kalian sendiri. Jadi nggak hanya per part, kalian bakal bikin semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kan ini baru-baru tahu gitu ya tentang konten-konten kayak gini, jadi coba aja dulu dari hal yang kecil. Misalnya, oh kak, aku pengen jadi desainer aja dulu, bisa nggak ya? Bisa banget gitu kan. Aku pengen jadi voice over dulu aja deh, pengen ngelatih public speaking aku. Kebetulan aku punya itu loh kak, punya suara yang bagus loh. Jadi aku pengen ngelibatin jadi voice over nih gitu ya. Bisa juga gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin oke teman-teman. Nah, ada satu lagi nih hal yang paling penting banget nih teman-teman di konten ini teman-teman. Nah, ketika
kalian bergabung di konten kontributor gitu, kalian bakalan jadi brand ambassador-nya Impact Circle School gitu, dan kalian bakalan nge-share konten-konten yang ada di Impact Circle School, teman-teman. Nah, artinya kalau teman-teman apa ya, ketika Impact Circle School punya konten gitu ya, teman-teman, dan konten itu kalian share gitu ya, kalian bakalan dapat poin plus-plus di situ. Wah, keren banget nih ya. Jadi ya, teman-teman, teman-teman kan di sini kan apa ya, impactors gitu ya, sebagai brand ambassador-nya. Nggak cukup jadi seorang impactors gitu, jadi kalian adalah jadi seorang brand ambassador juga. Ketika misalnya kayak gini, misalnya kalian apa ya, di kelas kalian, kalau kalian misalnya posting terus tentang Impact Circle School di kelas kalian, pasti kalian bakalan bilang kayak ini, oh itu loh yang si Fahmi anak Impact Circle tuh loh, gitu. Fahmi Impactors kah? Pasti bakalan terbrand sebagai itu, teman-teman. Nah, ini juga penting kenapa kayak kita belajar tentang apa ya, personal personal branding ya, teman-teman. Personal branding. Nah, nanti personal branding itu bakalan diulas lebih dalam lagi di day berikutnya. Gitu. Wah, itu keren banget, teman-teman. Nah, jadi aku pengen tekan juga ketika kalian ikut nge-share gitu, teman-teman. Jadi kalian bakalan dapat poin tambahan nih. Misalnya Impact Circle bikin konten nih ya, atau di sini siapa ya? Di sini misalnya ada Ica nih ya, misalnya ada Ica bikin konten nih, oh dia udah bikin konten, terus kontennya selesai, set. Nah, tugas teman-teman, impactors gitu ya, kan kontennya bakal di-share di WhatsApp grup kita ya. Nah, tugas teman-teman di situ bakal nge-share konten tersebut, teman-teman, baik di media sosial kalian kayak Instagram, terus di Instagram, terus di WhatsApp dan lainnya gitu. Nah, itu kalian harus share, teman-teman. Kenapa sih harus share, teman-teman? Nah, karena gini, ketika kita ingin berbuat kebaikan gitu ya, sebuah kebaikan itu nggak perlu berbuat kebaikan dari hal yang besar, teman-teman. Nggak perlu kita apa ya, punya kekayaan yang banyak sekali bikin kebaikan gitu. Nggak perlu. Mulailah dari apa yang kamu punya, maksimalkanlah fasilitas kamu gitu ya. Misalnya di sini, oh ada teman-teman Impact Circle School yang minta bantu share postingannya gitu ya, postingannya. Oke, share aja. Tinggal share aja kok, nggak perlu itu kan, nggak bakal ngabisin kota kalian kok. Dan kalian cuma hanya ngeluangin waktu mungkin beberapa detik aja, tinggal share aja gitu kan. Nah, jadi di Impact Circle School juga kita menanamkan nilai itu supaya teman-teman itu nggak pelit ya, salah satunya, teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh pelit, teman-teman. Kita nggak boleh pelit, kita nggak boleh pelit. Apa yang bisa kalian share, share aja, teman-teman ya. Selagi itu baik. Oke. Jadi ingat ya, aku ulangi lagi. Kalian sebagai brand ambassador sini, brand ambassador Impact Circle School, kalian bakalan nge-share konten-konten yang ada di Impact Circle School gitu ya. Jadi supaya juga kalian apa ya, bisa terbranding sebagai, oh ini loh si apa ya, Rafli, si anak Impact Circle School gitu. Itu kan apa ya, jadi apa ya, jadi personal branding kalian. Tapi kalau misalnya kalian yang kalian share itu berita-berita yang kurang apa ya, kurang baik gitu ya, berita-berita hangat gitu, pasti kalian bakalan apa ya, dipandang seperti itu juga, teman-teman, karena itu personal branding kalian. Apa yang orang lihat dari teman-teman, itulah yang apa ya, biasanya orang simpulkan gitu ya, walaupun misalnya si teman-teman ini apa ya, sebenarnya nggak kayak gini, tapi yang akan orang lihat tuh bakalan seperti itu. Jadi teman-teman, share-lah postingan yang baik-baik ya. Oke, dari sini udah cukup clear ya, teman-teman. Nah, jadi tadi kita udah belajar gitu ya, udah kulik tentang Impact Circle School, mulai dari permasalahannya, mulai dari apa ya, kenapa kita hadir gitu kan, tentang ICS brand-nya apa aja gitu kan, kenapa pohon gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ya setelah ini kalian punya challenge gitu ya, tantangan yang agak nggak hard sih awal aja gitu ya, teman-teman. Ini dia challenge-nya. Oke, nah jadi kalian bakalan create konten get to know ACS, apa aja sih
yang udah kalian ketahui gitu ya tentang Impact Circle School gitu. Nah, jadi kalian bakal bikin bareng kelompok kalian, berkelompok ya, dengan ya, mentornya yang udah dibagi kemarin. Jadi kalian bakal bikin tentang konten ini, bisa dalam bentuk feed atau video, bisa juga sekreatif teman-teman mau bikinnya seperti apa. Terus kontennya kalian upload di Instagram kalian ya teman-teman. Jangan lupa tag Impact Circle School, dan pastinya supaya lebih efektif kita cantumin deadline-nya. Deadline-nya di sini tanggal 18 Oktober 2022. Oke, ini ya teman-teman, jangan lupa setelah ini kalian udah mulai tuh pikirin karena kalian mau bikin kontennya ya teman-teman. Bisa apa ya? Kerja kelompok ya teman-teman kontennya. Oke, itu dari aku. Oke, nah sampai sini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Mimin ya. Kira-kira yang udah dipelajari tadi mungkin ada yang kurang paham, itu silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dimas Saputra. Oke, jadi kayak gitu ya, materinya ya udah panjang lebar banget. Kak Dimas jelasin dari seluk-beluk sekali, benar-benar dari semuanya udah dijelaskan. Nah, oke, Ran mau nanya. Ran ada raise hand nih. Silakan Ran. Udah dibuka ya Kak, sesi tanya jawabnya? Iya, sudah dibuka ya. Oke, tadi kan yang terakhir Dimas ada notice tentang challenge. Nah, itu mau tanya nih, kontennya bakal di-post di tiap anggota atau hanya salah satu anggotanya yang nge-post? Makasih kami. Sama-sama Ran. Gimana nih Dimas? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Oke, di post di tiap anggota ya teman-teman. Oke, jadi tiap anggota ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, aku mau tanya. Oke, silakan. Jadi ini berarti kayak satu kelompok itu satu konten kan Kak, bukan satu orang satu konten artinya. Oke, udah boleh dijawab ya. Iya, benar. Satu kelompok, satu konten. Oke, Jadi thank bikin you. ya, jadi bikin satu kelompok itu satu konten aja ya, teman-teman. Sama, thank you pertanyaannya. Oke, wow. Oke, terima kasih ya. Tadi yang nanya Fahmi atau Vina itu suaranya cewek. Oke, Evinka silakan mau bertanya. Oke, Kak. Halo, Kak Dimas. Kak Mimin, makasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Nah, Kak Dimas, untuk pertanyaan aku, jadi kan kita harus ngepost konten video nih. Nah, untuk konten videonya tuh tentang materi yang tadi Kakak jelaskan, atau boleh materi bebas, tapi tetap ada yang di Kak Dimas jelaskan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya ada materi yang lain gitu, kita selit-selitkan gitu. Atau harus fokus ke materi Kak Dimas yang sebelumnya aja. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, boleh dijawab dulu, Dimas. Dianya, Oke, terima kasih Vinka pertanyaannya. Oke, nah untuk kontennya gitu ya, boleh mengenai yang tadi yang udah dijelasin, boleh juga. Yang penting seputar Impact Circle School ya teman-teman. Yang penting seputar Impact Circle School, dan kontennya itu boleh dalam bentuk video atau feed juga boleh ya teman-teman. Bebas. Thank you Vinka pertanyaannya. Sampai di sini kejawab nggak? Oke, kejawab Kak. Makasih ya, Kak. Jadi kontennya bebas kan ya, Kak? Iya, benar banget. Oke. Sangat penting berhubungan sama impact. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Vinka. oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Masih ada? Apa udah jelas semuanya nih? Kak, Fahmi angkat tangan, Kak. Oh iya, Fahmi masih... Tadi itu siapa ya yang ngomong ya? Bukan dari Fahmi ya? Ristika. Oh, oke. Fahmi masih mau nanya? Masih Kak, tentang anggota kelompoknya itu gimana Kak? Oke. Gimana nih, Dimas? Kami gelut yuk. Oke, tentang anggota kelompoknya ya. Nah, kemarin kan udah dibagi itu sama Kak Mimin kan, yang di-share Kak Mimin itu. Nah, jadi itu teman-teman kelompoknya dapat dari situ. Nah, betul. Jadi kalian udah punya mentor tuh kan masing-masing. Nah, jadi satu kelompok itu bakalan bikin konten tersebut gitu. Kemarin kan udah ada tuh Fahmi yang di-share di grup
sama siapa mentornya, nah disitulah nanti bareng-bareng, nanti dimentorin sama kakak mentornya, gitu ya. Udah cukup jelas ya? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi. Ya, betul. Ada lagi nggak nih? Jadi teman-teman, Mungkin, apa yang nggak perlu merasa terbebani ya teman-teman dengan konten ini. Jadi santai aja dan kalian nggak bergerak sendiri kok. Kalian punya kelompok, kalian punya mentor-mentor hebat di situ, teman-teman. Jadi kalian bisa belajar dari mentor-mentornya, ya. betul. Oke, ingat ya deadline-nya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Salah, Oktober. Oke, Apa ya? benar. Tanggal 18 Oktober. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya nih Kak Mimin? Mi. Oke, Siapa tuh? masih mau nanya Fahmi. Oke, Silakan. silakan. Untuk caption tuh, Kak, dari kami Kak atau dari Kakak yang menentukannya? Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus gitu ya. Kalau dari captionnya kan kalian bikin konten juga, pasti kalian juga dong yang bikin captionnya gitu ya. Jadi kalian bikin captionnya juga sebebas ya, bebas sebaik mungkin. Gitu. Sekreatif mungkin lah Sekreatif ya. mungkin ya. Iya. Eh, Oh iya ya, jadi dari seluruh rangkaian kegiatan kita ini, onboarding ini, dan tugas-tugas kalian, itu bakal ada yang namanya peserta terbaik. Nanti peserta terbaiknya diumumin pas acara graduation, dan ada hadiahnya, salah satu hadiahnya adalah Canva Pro 1 tahun. Itu ya. Wow, keren banget. Kapan lagi nih teman-teman? Oke. Ada lagi teman-teman yang pengen bertanya, silahkan ya. Jangan Ayo takut bertanya. teman-teman. Betul. Nggak ada yang makan. Kak Dimas tidak suka rokok. Enggak. Ya, normal kok. Aku makan nasi aja. Normal. Tidak makan. Kenapa, Soci? Videonya dikasih durasi nggak? Oh iya, gimana tuh Dimas? Oke, thank you pertanyaannya. Oke, nah untuk videonya nggak ada durasi maksimalnya, bebas. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya lagi, Kak. Oke, silahkan. Untuk hashtag-nya itu dibebaskan kan? Untuk hashtag atau ada gimana? Oke, nah untuk tagarnya nanti bakalan kita share ya di grup ya, tagar yang bakalan kalian cantumkan. Oke, Kak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya lagi, Kak. Silahkan, Tika. Kak, ada buka cabang lomba caption nggak, Kak? Saya mau join. Coba lomba caption gimana nih Kak Mimin? Gimana ya? Tadi kan konten terbaik, apakah ada caption terbaik? Kayak gitu ya, Vinka ya? Ya, Dapat. soalnya kan buat caption perlu pemikiran yang panjang gitu kan. Waduh. Kayaknya itu urusan Kak Chandra deh nih. Masuk bisa, Kak. Oke, thank you Kak. Oke, aku jawab ya. Nah, jadi untuk yang caption terbaik juga itu udah include dengan penilaiannya ya teman-teman. Jadi yang bikin konten terbaik itu udah termasuk kategorinya desainnya ceritanya bagus, desainnya bagus, terus sama captionnya juga bagus pastinya gitu. Jadi udah include di situ. Oke, makasih Kak Dimas. Iya, sama-sama. Kak, ini pertanyaan yang benar-benar terakhir. Nggak bakal nanya lagi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa sih penilaian penting dari videonya? Apa-apa aja yang dinilai gitu? Mungkin dari segi konsepnya, kreativitasnya, atau ceritanya, atau gimana? Apa aja sih yang dinilai, Kak?
Oke, Halo. oke, thank you Vinka untuk pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Ya, Kak. Oke, thank you Vinka pertanyaannya. Nah, untuk penilaiannya itu yang pertama ada apa ya, dari kontennya sendiri itu ada sebesar 66% gitu ya. Terus dari kreativitas teman-teman itu ada 30%. Terus dari reach-nya, kira-kira reach-nya berapa gitu ya? Reach itu kayak like-nya gitu ya teman-teman. Nah, itu sebesar 2%. Terus dari engagement-nya ada 2%. Itu poin penilaiannya. Gimana terjawab, Vinka? Kak, mohon maaf boleh diulang lagi tadi suaranya nggak putus-putus. Oke. Nah, jadi untuk penilaiannya itu ada ada 4 ya. Ada 4 ya, Vinka. Yang pertama dari kontennya itu ya, ada 66%. Terus dari kreativitasnya ada 30%. Terus dari reach, kayak misalnya like-nya itu berapa banyak, itu ada 2%. Nah, terus engagement-nya, ketertarikannya gitu ya, ada 2%. Tuh. Jadi ada 4, ada dari kontennya, kreativitasnya, reach, dan engagement. Gimana, Vinka? Terjawab? Oke, ngejawab banget, Kak. Makasih ya, Kak. Ini salah satu bocorannya loh, Kak. Oke, makasih, Kak Dimas. Sama-sama, terima kasih juga Vinka pertanyaannya. Oke, udah semua nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Oke ya, udah semua ya. Nah, setelah kita sesi Q&A, oke, setelah sesi Q&A ini kita bakal ngerjain post test lagi. Kakak kirim di kolom chatnya dulu. Maaf, bentar dulu ya. Salah. Oke. Oke, boleh silakan kerjakan post testnya sekarang juga.
kayaknya udah pada selesai ya. Waduh. Oke. Suara dari siapa itu? Aduh ya Allah. Oke, udah semua ya. Wisdan nanya nama lagunya apa, kakak juga nggak tahu yang tadi itu namanya apa. Lagi bukan kakak yang bukan kakak yang share musiknya. Itu dari Impact Circle School. Gimana semuanya? Udah semua? Masih ada yang belum nggak? Ya, yang belum boleh chat juga belum ya? Nggak apa-apa. Oke, kakak tunggu lagi ya, sekitar 2 menit atau 1 menit deh. 1 menit ya, kakak tunggu. Oke, udah 1 menit, kakak anggap udah selesai semua ya. Oke? Oke. Bentar dulu ya. Oke, karena udah selesai semua, kita mau ngebahas soal yang udah kalian kerjakan tadi. Silakan kepada Dimas. Oke, terima kasih Kak Mimin. Aku share dulu ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman.
Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, oke. Soal yang pertama, menurut kamu Impact Circle School itu apa sih? Wadah beasiswa, tempat les, program sosial, wadah kepemimpinan. Apa jawabannya? Wadah kepemimpinan. Oke, benar banget. Oke, jadi Impact Circle School itu sebuah wadah kepemimpinan ya, teman-teman. Bukan wadah beasiswa, bukan tempat les, bukan program sosial. Itu ada program-program lainnya. Oke, selanjutnya, kapan Impact Circle School berdiri? Udah dijawab sih. Oke, yang isi 16 Juni 2020, selamat ya, benar. Jadi Impact Circle School resmi berdiri 16 Juni 2020. Lanjut, nilai kepemimpinan di Impact Circle School itu apa? Leaders. Ya, benar banget, leaders. Apa aja? Life purpose, empathy, agility, determination, empowerment, respect, dan sagacity. Cool. Oke, terus panggilan untuk orang-orang di ICS. Teman-teman nih, panggilannya ya Impactors. Hey, Oke, yang high impactors itu heyo ya. High impactors heyo. Kalau impactors doang, Feel the nation. Feel the nation. Betul. Oke, next. Salah satu misi dari ICS kecuali Oke, leaders movement ya teman-teman. Tadi ada misinya tentang community development, curriculum development, beneficiary centric, dan lainnya. Oke, 7 misi. Oke, nah. Kalau yang beneficiary centric itu tadi ya teman-teman, yang beneficiaries engagement yang benar itu beneficiaries centric. Oke. Ini ada. Oke, selanjutnya iStudent dan iMenti merupakan penerima manfaat. Yang mana? Yang ini, atau yang ini? Oke, benar. Jadi iStudent dan iMenti itu penerima manfaat langsung, sekunder. Sorry. Utama ya teman-teman. Ya, yang utama. Oke, jadi iStudent dan iMenti itu penerima manfaat langsung atau utama ya, atau primary direct beneficiary. Selanjutnya, bentuk legalitas dari Impact Circle School. Yayasan, ya. Jadi Impact Circle School udah resmi jadi yayasan ya teman-teman. Yang selanjutnya, yang merupakan the tree of ICS, masih ingat? Pohon ICS. Ya, benar banget. Ada 3, yaitu tumbuh menebar kebermanfaatan, lingkaran dampak, mengakar ke pusat bumi, menjulang ke langit. Kalau ini bukan ya, bukan memimpin untuk mengabdi. Oke, selanjutnya alasan dibalik berdirinya Impact Circle School. Wah, jadi sebelumnya kan udah dibahas tuh. Nah, ada angka kemiskinan ketapang yang tinggi, terus pentingnya mengembangkan anak muda sebagai pemimpin, dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar, dan bonus demografi. Jadi semuanya termasuk alasan dibalik berdirinya Impact Circle ya teman-teman. Nah, terus teman terakhir, teman, orang tua, kerabat dari iStudent dan iMenti merupakan penerima manfaat apa nih? Kayak tadi udah dibilang ya. Oke, penerima manfaat tak langsung atau indirect beneficiaries. Oke, selamat teman-teman. Oke, itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Aku kembaliin ke Kak Mimin. Terima kasih Kak Mimin. Oke, terima kasih kembali Dimas. Oke, tadi udah dibahas ya tentang jawaban-jawaban dari post-testnya. Nah, sekarang setelah ngerjain post-test, kita juga, kalian ya khususnya, untuk iStudent dan iMenti-nya itu harus ngerjain resume story. Kakak udah ada nge-share di grup tentang itunya, background buat kalian bikin story-nya, yang belajar apa nih di kelas kali ini tuh yang warna merah, aku Sarah 2007, ada lihat nggak di grupnya? Udah lihat? Udah. Nah, itu nanti bikin resume ya, resume tentang pengalaman kalian hari ini belajar di onboarding ini, terus nanti tag Impact Circle School, gitu. Oke, mungkin aku pengen nambahin ya Kak Mimin. Iya. Oke, ya, jadi itu teman-teman
Kalian share, terus kalian ketiknya langsung di Instagramnya aja ya teman-teman, nggak perlu pakai aplikasi yang lain, langsung aja. Jadi kayak share di Instagram itu kan udah ada font apa ya, tulisannya ya, jadi tinggal tulis aja apa aja sih yang dipelajari hari ini gitu, terus langsung tag Impact Circle School dan share, selesai. Oke, udah Kak Mimin. Thank you. Oke, terus untuk resumenya ini kakak mau nanya juga, Dimas, ini mau hari ini selesaikan, maksudnya pas pertemuan kita ini ataupun mereka boleh kapan-kapan lagi nih? Gimana jadinya? Oke, untuk deadline-nya sampai malam ini ya terakhirnya. Karena kan besok kan ada day yang baru lagi gitu kan. Jadi besok bikin yang baru lagi, yang resume tentang materi besok. Jadi resumenya hari ini sampai malam. Oke, jam berapa, Dimas? 11, jam 11. Oke, sampai jam 11 malam ya. Nggak boleh kelewatan. Oke, kakak kirim link presensinya dulu. Kakak kirim di grup aja ya. Oke, boleh isi link presensinya, udah kakak share di kolom chat dan juga grupnya. Oke, karena udah mau maghrib juga, kakak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada kalian semua, iMenti, iMentor, iStudent, semuanya, Dimas, Kak Chandra, dan semua mentor yang telah hadir. Terima kasih udah menyempatkan waktunya sore hari ini kita bertemu di room ini. Oke, dokumentasi lagi ya, soalnya tadi kita udah dokumentasi, kita dokumentasi lagi aja. Ntar dulu ya. Oke, boleh on cam semuanya. Yang screenshot siapa? Oke, langsung aku aja ya yang screenshot. Oke, semuanya boleh dong open cam-nya nih. Masih banyak nih yang belum yang punya. Rugi dong. Ya, Rugi dong. Iya, Ayo. Ya, weekend yang sangat produktif ya teman-teman. Ini bunyi siapa ya? Sadia. Oke, langsung ya. Oke, aku hitung 3, 2, 1. Slide kedua. Ini ramai banget. Kak. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terakhir bisa kasih love nggak teman-teman? Kayak gini. Ih, aku Kayak gini. Nah, kasih love. aja nggak bisa. Oke. Itu love-nya ada batas waktu itu. Kasih terus ya. Kalau udah habis. Oke, yuk. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Kasih love juga dong. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip teman-teman.
Terima kasih. Boleh off cam lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas udah gitulah ya pokoknya. Terima kasih Dimas yang udah menyampaikan materinya, juga teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir. Boleh out ya, udah selesai acaranya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Kak Mimin. Iya, sama-sama.